Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Apa kabar soleh-solehah semua? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat mempelajari puasa bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan tentang Ramadan, kita masuk kepada rangkumannya. Nah, di mana kita berupaya ya untuk memahami tentang Ramadan, karena tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 5 atau 6 bulan lagi kita akan melaksanakan puasa setahun sekali, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk lebih berkahnya pembelajaran kita, mari sama-sama kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman pembelajaran kita yang pertama pada buku paket, ya juga bisa dilihat di buku LKS juga ada. Yang pertama adalah puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Upayakan soleh-solehah menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menerangkan bahwa wajib kita ini berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu agar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ayat 183 dari surah Al-Baqarah adalah perintah wajibnya berpuasa pada bulan suci Ramadan agar dengan puasa itu kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa juga sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada takwa. Saleh-salehah yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa. Tadi juga sudah dijelaskan tentang 183 dari surah Al-Baqarah. Tujuan berpuasa adalah meraih takwa. Yang ketiga, puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Ini semua soleh-solehah mesti harus pahami, harus mengingat dan menghafalnya apa saja syarat wajib puasa. Kemarin sudah dijelaskan, silakan dibaca kembali buku LKS-nya, di situ ada sudah tertulis tentang syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Jika ini sudah kita pahami, maka kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ilmu dan ketentuan yang sudah kita pelajari. Jadi puasa kita sudah diiringi dengan ilmu agama yang sudah baik. Yang keempat, pada bulan Ramadan, ya, pada bulan puasa bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Maka wajar bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan umat Nabi Muhammad. Dikatakan bulan panen bagi umat Nabi Muhammad, memanen sebanyak-banyaknya pahala pada bulan Ramadan. Karena pahala sunnah itu sama dengan pahala wajib. Pahalanya sunnah sama dengan pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu amal yang dilaksanakan pada bulan Ramadan jika yang dilakukan adalah amal baik. Namun jika dilakukan amal buruk pada bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Nah, apa saja yang dianjurkan pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih yang dilakukan pada malam hari, yang biasanya dilaksanakan bersama-sama di masjid, di musala, dan juga bisa dilaksanakan di aula-aula, yang intinya sholat sunnah tarawih ini sunnah dilaksanakan pada malam hari dengan berjamaah. Tapi harus dilaksanakan setelah sholat fardu isya. Tidak boleh dilaksanakan sebelum sholat fardu isya. Nah, untuk jumlah rakaat sholat tarawih ini ada berbeda-beda pendapat. Ada yang 8 rakaat dan bahkan ada sampai 20 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 23. Untuk yang 8 ditambah witir 3 maka menjadi 11 rakaat. Boleh yang mana kita laksanakan. Kalau Nabi melaksanakan 8 rakaat di masjid, namun ditambah lagi di rumah untuk menyempurnakan sholat sunnahnya sampai 20 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Artinya
Makin banyak sholat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka makin banyak pula pahala yang kita raih. Nah, kemudian yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah bertadarus Al-Quran. Tadarus juga sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, yaitu tadarus adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran yang lebih afdal membaca Al-Quran secara bersama-sama. Nah, namun dari kebersamaan itu yang lain menyimak dan yang satu orang adalah membaca Al-Quran. Jika ada kekeliruan, kesalahan, maka diantaranya menyimak itu yang menegurnya dan membenarkan bacaan tersebut. Nah, ini yang paling baik dalam bertadarus Al-Quran. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Dalam bulan Ramadan itu sangat besar sekali melaksanakan sedekah. Upayakan soleh-soleha kita semua untuk istiqomah bersedekah setiap hari pada bulan Ramadan, baik siang ataupun malamnya. Walaupun itu hanya sedikit, tapi yang dihitung adalah istiqomahnya, terus-menerusnya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah keikhlasan hati. Jangan sampai bersedekah untuk minta dinilai oleh orang lain, sehingga disebutlah itu amal riya. Maka amal yang kita laksanakan semua ini adalah amal berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar meraih pahala sebanyak-banyaknya pada bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah puasa Ramadan mengandung banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah ungkapan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan puasa dengan tentram, dengan tenang. Coba kita kalau melihat, mendengar jeritan orang-orang yang dijajah seperti di Palestina, mereka begitu susah dalam melaksanakan berpuasa bulan Ramadan. Namun hari ini kita begitu mudah melaksanakan bulan puasa Ramadan. Kita bisa bersama keluarga untuk makan sahur, bisa berkumpul bersama-sama untuk berbuka puasa. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian manfaatnya kita berpuasa adalah juga di samping menimbulkan rasa syukur, juga melatih kejujuran kita. Nah, walaupun pada dasarnya puasa bulan Ramadan ini bisa saja kita secara diam-diam untuk makan dan minum tanpa diketahui oleh orang tua kita. Namun kita meyakini bahwa kesendirian kita untuk makan dan minum tanpa diketahui oleh orang lain, namun Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Maka disinilah melatih kejujuran kita. Nah, apabila kita tidak jujur, selalu berbohong pada bulan Ramadan, juga akan menghilangkan, mengurangi daripada pahala puasa kita. Maka kita jaga kualitas puasa kita. Kemudian menanamkan rasa kasih sayang. Ya, kasih sayang, rasa peduli sesama. Ketika saudara kita tidak ada makanan untuk berbuka, maka kita akan berbagi. Ada rasa kasih sayang dan kepedulian di bulan Ramadan ini. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa insya Allah dia akan sehat. Ya, orang yang berpuasa insya Allah akan merasa sehat. Sekarang banyak orang yang bukan agama Islam saja melaksanakan puasa pada bulan Ramadan karena mereka merasakan manfaat sehatnya pada bulan Ramadan. Manfaat sehatnya berpuasa pada bulan Ramadan. Maka manfaat ini jangan sampai kita lewatkan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, nauzubillah, ya, padahal tidak ada uzur, tidak ada rasa sakit pada tubuh kita, tapi jangan sampai tidak berpuasa. Oleh karena itu tetaplah berupaya berpuasa. Kalau hanya sakit sedikit saja kita berupaya untuk berpuasa. Nah, terkecuali sakitnya yang begitu parah, kita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, dan melatih kesabaran, mengendalikan diri, nafsu terutama. Pada diri kita ini ada nafsu, ingin makan, ingin minum, ya, ingin yang lain-lainnya. Nah, ini kita tahan, ya, di bulan Ramadan ini. Maka puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tahan daripada hal membatalkan itu. Nafsu, keinginan makan kita, minum kita tahan selama 1 hari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, inilah manfaat kita melaksanakan berpuasa bulan Ramadan. Dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Jika kita ingin menjadikan puasa bulan Ramadan kita puasa yang baik, maka kita lakukanlah puasa ini sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga pahala yang kita raih pun akan merasakan
puas nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini soleh-soleh, silahkan dipelajari baik-baik, diulang kembali pelajarannya yang sudah lewat, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan latihan. Demikian kita sudahi dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.